Selamat malam Pak, selamat malam Bang. Perkenalkan nama saya Joshua Saragi dengan NIM 11S23028. Saya berasal dari informatika, dari prodi informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir kita, proyek akhir Daspro kita, yaitu di sini proyek akhir kita ini kita disuruh membuat kayak katalog baju. Nah, katalog baju ini kayak kita disuruh membuat aplikasi katalog baju ini. Nah, aplikasinya ini berfungsi untuk menambahkan list baju, mengubah list baju, bisa juga kayak misalnya menghitung pendapatan kita setelah baju itu terjual. Nah, pada kesempatan kali ini saya tujuan dari presentasi ini tujuannya adalah untuk agar saya akan menjelaskan bagaimana cara berpikir dan bagaimana cara membuat code-code tentang katalog baju tersebut. Nah, sebelum ke katalog bajunya, izinkan saya menjelaskan tentang alur alur kodenya dulu ya. Sini saya sudah menyiapkan flowchart. Saya akan menjelaskannya dengan flowchart yang saya telah buat. Saya share screen. Nah, ini adalah flowchart kita pada kali ini. Ini adalah flowchart tentang aplikasi baju. Nah, flowchart ini dimulai dari mulai, lalu setelah kita memulainya, dia akan menampilkan katalog dan pendapatan. Nah, di sini kita masukkan input. Input yang saya buat di sini ada 3, yaitu nomor 1, nomor 2, dan X. Nah, kalau nomor 1 ini kita kita disuruh menambahkan katalog. Kalau yang dipilih nomor 2 ini kita disuruh baju terjual. Nah, kalau yang X ini adalah untuk menutup aplikasi. Nah, pertama yang ini menambah katalog ini. Nah, setelah kita menambah katalog, setelah kita input satu, kita akan dibuat ke menu menambahkan katalog. Nah, kita akan menambahkan katalog baju, kita masukkan inputnya. Jika kita tidak di tengah jalan kita tidak mau memasukkan inputnya, kita bisa pilih X dan batal. Nah, jika tidak kita buat input. Nah, jika kita input input katalog bajunya, kita akan menambahkan model model baju apa saja, lalu memasukkan ukuran, lalu input warna, lalu setelah input warna adalah input harga, lalu setelah input harga kita akan dibuat input stok. Nah, input stok ini lalu setelah input stok kita akan disuruh input warna. Nah, setelah input ini setelah selesai kita buat, nah kita di codingan ini kita akan kita akan input, diperiksa apakah stok habis. Nah, jika stok habis, jika jika stok itu adalah produk baru yang enggak ada di list baju tersebut, dia akan menambahkan produk baru lalu selesai ditambah. Jika tidak, dia akan memperbarui harga stok lalu selesai diperbarui. Setelah itu akan selesai ditambahkan. Nah, setelah selesai ditambahkan, kita akan masuk di sini setelah selesai ditambahkan, tunggu ya. Ini kan setelah selesai ditambahkan yang dari pinggir ini, dia akan kembali lagi menampilkan katalog dan pendapatan. Nah, selanjutnya, hmm, saya akan jelaskan bagian yang kanan ini. Yang kanan ini kita akan memasukkan input 2. Nah, input 2 ini akan membuat kita masuk ke dalam menu baju terjual. Nah, baju terjual ini menjual baju dari katalog. Jika kita masukkan input 0, maka itu batal. Jadi kalau batal, ini akan kembali lagi ke menampilkan katalog dan pendapatan. Nah, jika kita input selain 0, atau kita input yang angka katalog yang kita tambahkan tadi, nah, jika itu, kita akan disuruh memeriksa nomor baju, itu valid atau tidak valid. Jika tidak valid, itu akan otomatis batal.
Nah, lalu selanjutnya kita masukkan jumlah yang akan dijual, lalu kita periksa apakah stok cukup. Jika stok tidak cukup, itu akan batal dan akan kembali lagi ke menampilkan katalog dan pendapatan. Jika itu stoknya ada, yaitu lalu kita akan dibuat ke memperbarui stok, lalu tapi diperiksa lagi stoknya habis atau enggak. Kalau tidak, kita akan menjual bajunya, tapi kalau iya, baru dia akan dihapus dari katalog, kalau yang habis. Nah, lalu setelah selesai menambahkan, kita akan masuk ke sini, ke menampilkan katalog dan pendapatan. Nah, cukup sekian algoritma yang saya buat tentang katalog ini. Nah, lalu selanjutnya tentang katalog ini kita masuk ke kodenya. Nah, kodenya adalah berikut. Berikut adalah kode yang saya buat untuk proyek kita yang terakhir ini. Nah, saya akan jelaskan kode ini secara satu persatu. Lalu kita mulai dari include studio.h, include studio.lib.h, include string.h. Nah, ini adalah inklusi dari header file standar dalam bahasa C yang diperlukan untuk program ini. Studio.h digunakan untuk fungsi input atau output standar, lalu std.h itu untuk fungsi-fungsi umum seperti alokasi memori, dan string h ini untuk manipulasi data string. Nah, selanjutnya kita masuk ke define initial capacity. Nah, di define initial capacity ini adalah makro yang mendefinisikan kapasitas awal untuk katalog pakaian. Nah, selanjutnya kita masuk saja ke type def structure ini. Nah, ini ada beberapa char-charnya, ada juga double dan ada juga bertipe integer. Nah, ini mendefinisikan sebuah struktur bernama clothing catalog. Nah, clothing catalog ini berisi informasi tentang pakaian dalam katalog seperti model, brand, ukuran, warna, harga, dan stok. Nah, di sini akan dibuat ini model, cari model. Model itu kita akan inputnya bertipe char, brandnya juga, size-nya juga, color-nya juga, price-nya tentu saja bertipe double, lalu stoknya itu integer, kayak 1, 2, atau selanjutnya. Nah, lalu kita masuk ke void display ini. Ada 3 void yang prototype function-nya. Nah, di 3 poin ini saya akan jelaskan. Ini void display ini adalah prototype fungsi-fungsi yang akan didefinisikan nanti dalam kode. Nah, mereka adalah display, tambah, dan baju dijual. Nah, ini void display, tambah, dan baju dijual. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja ke integer main. Integer main ini seperti biasa, fungsi main adalah titik masuk utama program. Nah, selanjutnya ini ada double dompet, ini yang saya gerak ini. Nah, ini variabel dompet. Dompet menyimpan jumlah uang dalam dompet. Nah, selanjutnya variabel choice ini menyimpan pilihan menu. Selanjutnya variabel count ini menyimpan jumlah item dalam katalog. Selanjutnya variabel capacity ini menyimpan kapasitas saat ini dari katalog. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini. Ini clothing katalog. Nah, clothing katalog ini mengalokasikan memori dinamis untuk katalog menggunakan malloc. Jumlah elemen yang dialokasikan adalah capacity. Nah, kita di sini pakai malloc. Nah, jumlah elemennya itu adalah capacity. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam ini if katalog null. Nah, if katalog null ini adalah penanganan kesalahan jika terjadi kesalahan alokasi memori gagal. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini.
do, do. Nah, do ini memanggil fungsi do ini digunakan sebagai do while loop. Ini kan loop. Loop do while ini digunakan untuk menampilkan menu dan memproses pilihan pengguna setidaknya sekali. Nah, selanjutnya kita masuk ke display katalog ini. Display katalog ini, nah, display katalog ini memanggil fungsi display untuk menampilkan katalog pakaian dan jumlah uang dalam dompet. Nah, jadi kita di sini ini fungsinya menampilkan katalog pakaian dan jumlah uang dalam dompet. Selanjutnya kita masuk ke print-printan ini, ada banyak print di sini. Ini fungsinya sebagai menu. Nah, ini yang akan kita pilih yang pertama tadi, kayak yang saya jelaskan di flowchart kita. Nah, ini menampilkan menu dan meminta pengguna untuk memilih. Nah, jadi di sini kita sebagai user, kita akan dipilih untuk kita akan disuruh untuk menginput 1, 2, atau X. Nah, selanjutnya kita masuk saja ke switch. Nah, switch ini yang ke sini. Nah, switch ini adalah struktur switch case untuk memproses pilihan pengguna, yaitu pilihan 1 memanggil fungsi tambah, pilihan 2 memanggil baju dijual, dan pilihan X keluar dari loop. Selanjutnya kita masuk ke ini, while choice. While choice ini gunanya untuk loop akan terus berjalan selama pengguna memilih untuk keluar atau memasukkan X. Nah, jadi loop ini akan terus berulang-ulang jika kita sebagai user tidak memilih nilai X. Karena X di sini adalah berarti ini yang saya ini X adalah berarti menutup aplikasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam ini for integer. Nah, yang saya drag ini membebaskan memori yang dialokasikan untuk setiap string dalam struktur clothing katalog dan kemudian membebaskan memori yang dialokasikan untuk katalog itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam void display. Nah, void display ini untuk definisi fungsi display yang menampilkan katalog pakaian dan jumlah uang dalam dompet. Nah, kita masuk lagi langsung ke printf. Ini kita masuk ke printf total pemasukan. Ini berarti kita ngeprint kita sebagai pengembang di sini akan ngeprint total pemasukan. Nah, total pemasukan ini menampilkan total pemasukan dalam dompet dengan format 3 desimal. Lalu selanjutnya kita printf katalog baju ini menampilkan label untuk daftar katalog. Nah, jadi kalau kita menginput 5 jenis pakaian, maka 5 jenis pakaian itu akan keluar di daftar katalog kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke if count. If count ini yang saya drag. Nah, ini adalah bagian yang menampilkan daftar katalog. Nah, jika tidak ada item, pesan yang sesuai akan ditampilkan. Jika ada item, daftar item akan ditampilkan satu persatu dengan nomor urut, merek, model, warna, ukuran, harga, dan stok. Nah, selanjutnya kita masuk ke void tambah. Void tambah ini fungsinya adalah definisi fungsi untuk fungsi tambah yang bertanggung jawab untuk menambahkan item baru ke katalog. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke printf ini menambah katalog baju ini menampilkan pesan bahwa pengguna sedang menambahkan item ke katalog. Selanjutnya langsung kita masuk saja ke char temp 100 ini.
Ini fungsinya membuat sebuah array karakter sementara untuk menyimpan input pengguna. Jadi, input kita akan disimpan dalam array ini. Lalu, yang selanjutnya, ini akan input for brand. Lalu input ini, kita meminta pengguna untuk memasukkan merek pakaian. Jika pengguna ingin membatalkan, dia dapat memasukkan X. Lalu, selanjutnya yang get car ini. Nah, get car ini mengkonsumsi karakter new line yang tersisa dalam buffer input setelah pengguna memasukkan pilihan sebelumnya. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke dalam scanf. Scanf ini yang scanf ini membaca input pengguna dan menyimpan dalam temp. Nah, ini digunakan untuk membaca string hingga karakter new line. Nah, selanjutnya kita masuk saja ke if str ini. Nah, ini fungsinya untuk jika pengguna memasukkan X, ini fungsinya ini, jika pengguna memasukkan X, itu menunjukkan pembatalan dan fungsi akan keluar. Nah, selanjutnya kita masukkan ke char brand ini. Char brand ini untuk membuat salinan string merek yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya dalam brand. Lalu yang selanjutnya, kan tadi kita udah nambahi brandnya, sekarang kita nambahi modelnya. Nah, kayak di awal tadi, setiap brand, model, ukuran, lalu ukuran, warna, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke model. Nah, model di printf ini, print model ini, yang saya drag ini meminta dan menyimpan model, ukuran, dan warna pakaian dalam variabel yang sesuai, mirip, dan langkah-langkah merek. Jadi ini kita menambahkan ini sama dengan codingannya ini sama dengan hampir mirip-mirip saja dengan kita menambahkan brand. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke printf ini. Ukuran ini tadi udah. Lalu yang sedikit berbeda ini adalah printf harganya. Karena warna, ukuran, model itu sama brandnya itu codingannya itu hampir sama aja. Jadi yang beda hanya kita bedakan hanya ngeprintnya ukuran, model, sama warnanya. Tapi di printf harga ini adalah beda karena tipenya itu kita masukkan double. Nah, di printf harga ini kita meminta dan menyimpan harga pakaian dalam variabel price. Nah, lalu kita masuk kita ke stok tersedia, kita akan meminta dan menyimpan jumlah stok pakaian dalam variabel stok. Nah, kita langsung saja ke for integer ini. Nah, ini adalah suatu loop. Nah, loop ini bertujuan untuk memeriksa apakah item yang akan ditambahkan sudah ada dalam katalog. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke katalog price dan katalog stok. Nah, ini jika item sudah ada, harga dan stoknya akan diperbarui. Lalu, kalau udah diperbarui, ini akan kita ngeprintnya akan jadi sukses memperbarui harga dan stok katalog baju. Lalu kita masuk ke brand model ini. Brand model yang color ini fungsinya menampilkan pesan bahwa harga dan stok telah diperbarui. Jadi kita di sini setelah sukses diperbarui, kita akan dia akan saya akan menampilkan pesannya bahwa harga dan stok telah diperbarui. Nah, selanjutnya kita masuk ke free print ini. Ini semua. Nah, ini jika item tidak ditemukan dalam katalog, proses akan dilanjutkan ke bagian selanjutnya untuk menambahkan item baru. Nah, selanjutnya kita masuk ke if count. If count ini, jika katalog sudah penuh, kapasitasnya akan diperbesar menjadi 2 kali lipat. Nah, jika 2 kali lipat itu penuh, ya dikali 2 lagi. Lalu selanjutnya kita masuk ke if katalog
0. Ini if katalog 0 ini penanganan kesalahan jika realokasi memori gagal. Jika gagal, maka dia akan ditangani 0. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke dalam katalog count brand, model, size, color, price, dan stock. Nah, ini menambahkan item baru ke katalog. Selanjutnya kita masuk ke printf, sukses menambahkan katalog baju. Nah, ini ngeprint bahwa saya mengirimkan pesan, menampilkan pesan bahwa item adalah telah berhasil ditambahkan ke katalog. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam count ini count plus plus ini menambahkan jumlah item ke dalam katalog. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam void baju dijual. Nah, void baju dijual ini adalah definisi fungsi baju dijual yang bertanggung jawab untuk memproses penjualan pakaian dari katalog. Selanjutnya, integer posisi ini mendeklarasikan variabel untuk menyimpan posisi item yang akan dijual dan jumlah item yang akan dijual. Nah, selanjutnya masuk kita ke dalam printf baju dijual ini. Nah, ini fungsinya meminta pengguna untuk memasukkan nomor item yang akan dijual. Jika pengguna memasukkan 0, itu akan berarti pembatalan. Nah, masuk kita ke if posisi 0 ini. Nah, if posisi ini, jika posisi yang dimasukkan adalah 0, itu menunjukkan pembatalan dan fungsi akan keluar. Nah, jika kita sebagai user kita input 0, dia akan otomatis keluar dan kembali lagi memunculkan menu yang pertama tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi posisi. Posisi ini mengurangi nilai posisi sebesar 1 untuk menyesuaikan dengan indeks berbasis 0. Selanjutnya kita masuk ke if posisi. Nah, if posisi ini memeriksa apakah posisi yang dimasukkan oleh pengguna valid, yaitu dalam rentang antara 1 dan jumlah item dalam katalog. Jika tidak valid, fungsi akan keluar. Jika valid, fungsi akan melanjutkan. Selanjutnya, biar kita cepat aja, ini print ini. Nah, printf ini menampilkan informasi tentang item yang akan dijual. Nah, ini lalu kita masuk ke dalam printf jumlah dijual. Nah, ini meminta pengguna untuk memasukkan jumlah item yang akan dijual. Selanjutnya kita masuk ke if jumlah dijual lebih kurang 0. Nah, ini memeriksa apakah jumlah item yang akan dijual valid, yaitu lebih besar dari 0. Jika tidak valid, fungsinya akan keluar dan kembali mereturn menu yang pertama tadi. Lalu selanjutnya kita ke else if. Else if jumlah dijual ini fungsinya memeriksa apakah stok yang tersedia cukup untuk jumlah item yang akan dijual. Jika tidak cukup, fungsi akan keluar. Nah, jika tidak cukup, fungsi akan menampilkan lagi menu yang pertama itu. Lalu selanjutnya katalog posisi stok. Nah, ini fungsinya untuk mengurangi stok item yang akan dijual dari katalog dan menambahkan pendapatan yang dihasilkan dari penjual ke dompet. Nah, misalnya kan kita tahu kita buat di katalognya misalnya kayak kita buat harga baju baju del misalnya kan 100. Kita buat stoknya 10. Tapi kita dibuat di sini kita masukkan di penjualan ini kita masukkan yang jumlah yang terjual 6. Jadi otomatis sistemnya akan mengalihkan jumlah yang terjual itu dengan harganya dan memasukkannya ke dalam saldo kita tersebut. Jadi kayak misalnya kayak 6 terjual berarti 6 kali 100 ya 600 lah jumlah saldonya. Kira-kira begitu. Lalu kita masuk saja ke printf berhasil menjual baju. Nah, jika kita berhasil menjual baju, kita akan mendapatkan pesan seperti berikut. Berhasil menjual baju, pemasukan bertambah sebanyak yang dijual tersebut. Nah, lalu kita masuk saja ke if katalog ini sudah di penghujung ini.
Nah, if katalog ini jika stok sistem yang dijual habis, stok itemnya habis, dia akan membebaskan memori yang dialokasikan untuk merek, model, ukuran, dan warna item. Selanjutnya kita masuk ke for integer. For integer ini kita menggeser item-item yang tersisa dalam katalog untuk menutup celah dari item yang akan dijual. Lalu yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam count ini, count return, count. Ini fungsinya untuk mengurangi jumlah item dalam katalog karena satu item telah dijual. Nah, cukup sekian. Cukup sekian penjelasan kode saya. Kita masuk saja langsung ke dalam implementasinya. Oke, kita keluarkan dulu. Kita panggil. Kita panggil dia. Kita jalankan kodenya. Nah, di sini akan pertama-tama yang kayak seperti yang aku bilang, ini kita akan disuruh, inilah menu yang dibuat, kita akan disuruh memilih 1, 2, atau X. Nah, kita coba tambahkan katalog. Kita pilih 1. Nah, kita akan disuruh membuat brand. Nah, misalnya kayak, aduh, aku belum ada brand. Berarti kita pencet saja X, biar batal. Nah, lalu jika batal, dia akan menunjukkan kembali menu yang pertama tadi. Lalu kita pilih satu lagi. Kali ini saya udah dapat gambaran brandnya. Kita buat kayak Billabong. Nah, brandnya ini Billabong. Kita masukkan modelnya Hoodie aja kita buat. Ukurannya XL, warnanya hijau, harganya kita buat $99. Nah, stok yang tersedia itu kita buat dulu kayak 1. Karena ini kayak barang baru gitu. Nah, lalu setelah berhari-hari ternyata hoodie kita ini bertambah. Kita bisa menambahkan stok yang tersedia itu dengan cara mengeditnya lagi dengan mengetikkan ini 1 tambah katalog, kita buat kita paskan dengan yang kita tambah tadi, Billabong, hoodie, warnanya hijau, ukuran XL. Nah, harganya kita buat sama saja. Lalu stoknya kan misalnya kayak baru datanglah 10 stok. Nah, jadi 10 stok itu, nah ini kenapa? Karena kita salah menginput. Kita buat ukurannya hijau, warnanya XL. Nah, jika kayak gitu, kayak mana sih? Nah, lalu kita coba kita jual bajunya. Nah, kita jual baju nomor berapa yang mau kita jual? Nomor 2 aja karena salah tadi ya. Nomor 2 baru jumlah yang dijual kita habiskan saja 10 stok. Nah, ini jika kita buat 10 stok kan dia jadi 10 dikali kan harganya kan $99. Nah, jadi total pemasukan kita jadi 99 kali 10. Jadi sekarang jumlah saldo kita adalah $990. Nah, kita belum bisa kita buat lagi, kita edit gambar katalog yang pertama kita. Hoodie kali ini tidak salah, ukuran XL, warna hijau, harga yang sama, tapi stok yang berbeda. Stok yang kita buat 12. Nah, jadi ini hoodie ini Billabong hoodie hijau XL ini jadi stoknya 13, padahal kan kita input 12. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sistem ini akan menambahkan stok yang kita perbarui tadi dengan stok yang ada kian. Stok yang ada kian kan tunggu, ini cancel ya. Nah, stok yang ada kian di sini kan 1. Nah, kita
kita input 12, jadi stok yang tersedianya itu 13. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita jual bajunya, daftar katalog baju nomor 1, kita habiskan saja. Nah, jadi itu akan otomatis masuk ke dalam total pemasukan kita, otomatis ditambahkan. Nah, lalu cukup sekian saja. Kita coba kalau misalnya kita buat baju dijual, lalu 0 jika batal. Kita coba saja apakah dia berhasil. Ya, dia berhasil dengan membuat menu yang di awal tadi. Selanjutnya saya rasa sudah cukup kita mengkotak-atik proyek kita ini. Kita langsung saja ke TX untuk keluar. Nah, dia akan menutup aplikasi dan akan membersihkan memori, membersihkannya. Oke, saya rasa cukup sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.